Hadis-hadis panjang tentang neraka. Siksa neraka yang paling ringan. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya, penduduk neraka yang paling ringan, siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di bawah, kedua telapak kakinya dua buah bara api, yang darinya otaknya mendidih, sebagaimana mendidihnya kuali yang direbus. Ia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang lebih keras siksanya daripadanya, padahal ia adalah orang yang paling ringan siksanya." HR Bukhari dan Muslim. Kengerian saat neraka didatangkan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Akan didatangkan jahanam pada hari itu dengan 70.000 kendali, setiap satu kendali ditarik oleh 70.000 malaikat." HR Muslim. Coba kakak bayangkan, totalnya ada 4,9 miliar malaikat yang menyeret neraka, jahanam. Begitu dahsyatnya kengerian neraka hingga membutuhkan kekuatan sebesar itu untuk membawanya. Kedalaman neraka yang teramat sangat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Lalu Nabi bersabda, 'Tahukah kalian suara apa itu?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu dan baru sekarang sampai ke dasarnya.' HR Muslim. Sebuah batu jatuh selama 70 tahun baru sampai dasar menunjukkan betapa dalamnya neraka. Api neraka dibandingkan api dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Api kalian ini yang dinyalakan oleh anak cucu Adam adalah 1/7 dari panasnya api neraka, jahanam." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, demi Allah, api ini, api dunia, sudah cukup panas." Beliau bersabda, "Sungguh api neraka itu dilebihkan panasnya sebanyak 69 kali lipat, setiap lipatannya sama panasnya dengan api dunia." HR Bukhari. Perubahan api neraka karena lamanya dinyalakan. Nabi SAW bersabda, "Api neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga menjadi merah, kemudian dinyalakan 1000 tahun lagi hingga menjadi putih, kemudian dinyalakan 1000 tahun lagi hingga menjadi hitam. Maka neraka itu hitam kelam, tidak ada cahaya di dalamnya." HR Tirmidzi, Ibnu Majah, sanadnya memiliki kelemahan, namun didukung hadis-hadis lain mengenai sifat api neraka. Sifat panas neraka yang ekstrim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Neraka mengadu kepada Rabb-Nya. Ia berkata, 'Wahai Rabbku, sebagian dariku memakan, melalap, sebagian yang lain.' Maka Allah mengizinkan bagi neraka untuk berhembus 2 kali, 1 hembusan di musim dingin dan 1 hembusan di musim panas. Itulah hembusan musim panas yang kalian rasakan sebagai panas yang sangat menyengat, dan itulah hembusan musim dingin yang kalian rasakan sebagai dingin yang sangat menggigit." Zamarir. HR Bukhari dan Muslim. Makanan penduduk neraka yang sangat mengerikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya setetes dari pohon zakum menetes ke dunia, niscaya ia akan merusak penghidupan seluruh penduduk bumi. Maka bagaimana halnya dengan orang yang memakannya sebagai makanan utama?" HR Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Pohon zakum adalah pohon yang tumbuh di dasar neraka, buahnya seperti kepala syaitan, pahit, busuk, dan sangat panas. Penyesalan dan tangisan penduduk neraka. Nabi SAW bersabda, "Akan didatangkan kematian dalam rupa seekor domba yang tampan, lalu diletakkan di antara surga dan neraka.
Maka dipanggillah penduduk surga dan mereka pun menengok. Dan dipanggillah penduduk neraka dan mereka pun menengok. Kemudian ditanyakan kepada keduanya, "Tahukah kalian apa ini?" Mereka menjawab, "Ya, ini adalah kematian." Kemudian domba, kematian, itu disembelih. Lalu dikatakan, "Wahai penduduk surga, keabadian bagi kalian, dan tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, keabadian bagi kalian dan tidak ada lagi kematian." Maka bertambahlah kegembiraan penduduk surga dan bertambahlah kesedihan penduduk neraka. H.R. Bukhari dan Muslim. Gambaran fisik penduduk neraka di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, jarak antara dua bahu orang kafir di neraka adalah perjalanan 3 hari bagi pengendara yang cepat, kitab H.R. Bukhari. Hadis lain menyebutkan gigi geraham mereka sebesar gunung Uhud dan tebal kulit mereka sejauh perjalanan 3 hari. Fisik mereka diperbesar agar siksaan yang dirasakan lebih dahsyat. Keputusasaan penduduk neraka mengharapkan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi atau mengutip firman-Nya, dan mereka, penduduk neraka, berseru, "Wahai Malik, malaikat penjaga neraka, biarlah Rabb-Mu mematikan kami saja." Hadis-hadis panjang menjelaskan bahwa mereka akan terus memanggil malaikat Malik bahkan setelah ribuan tahun, namun jawaban yang diterima adalah bahwa siksaan mereka tidak akan pernah berakhir dan tidak ada kematian bagi mereka. Kisah orang-orang yang masuk neraka karena alasan sepele. Nabi SAW bersabda, akan didatangkan seseorang yang dianggap syalih oleh manusia pada hari kiamat, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Ususnya terburai keluar, lalu ia berputar-putar, menahan sakit, seperti berputarnya keledai yang menarik gilingan gandum. Maka penduduk neraka berkumpul mengelilinginya dan bertanya, "Wahai Fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah dulu engkau memerintahkan kami berbuat baik dan melarang kami berbuat kemungkaran?" Ia menjawab, "Dulu aku memerintahkan kalian berbuat baik, namun aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kalian berbuat kemungkaran, namun aku sendiri mengerjakannya." H.R. Bukhari dan Muslim. Siksaan bagi penimbun harta dan tidak berzakat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah berikan harta, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan diwujudkan dalam rupa seekor ular jantan yang sangat berbisa. Yang kedua, kelopak matanya terdapat 2 tanda hitam, tanda ular yang paling berbisa. Ular itu akan melilitnya pada hari kiamat kemudian menggigit kedua tulang pipinya, kanan dan kiri, seraya berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu." Kemudian Nabi membaca ayat Al-Ses, Ali Imran 180, H.R. Bukhari. Hadis tentang keadaan fisik penduduk neraka, gigi geraham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, gigi geraham orang kafir di neraka adalah sebesar gunung Uhud dan tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari. Bukhari Muslim. Coba bayangkan fisik mereka diperbesar sedemikian rupa agar siksaan yang dirasakan lebih dahsyat dan tak terbayangkan. Tangisan penduduk neraka yang sangat mengerikan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya penduduk neraka akan menangis hingga andai kata sebuah perahu diletakkan di atas air mata mereka, niscaya perahu itu akan berlayar. Dan mereka benar-benar akan menangis mengeluarkan air mata hingga air mata mereka berubah menjadi darah yang mengganti kedudukan air mata tersebut. H.R. Al-Hakim sanadnya memiliki kelemahan namun maknanya didukung hadis-hadis lain mengenai penderitaan di neraka. Masuk hadis tentang orang terakhir yang keluar dari neraka, detail pintu surga, konteks. Nabi menceritakan orang terakhir yang keluar dari neraka. Ia keluar dengan merangkak. Allah berfirman, pergilah dan masuklah ke surga. Ia mendatangi pintu surga, namun terbayang olehnya bahwa surga sudah penuh. Allah berfirman lagi, karena bagimu surga seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Orang itu berkata, apakah engkau mengejekku atau menertawakanku?
padahal engkau adalah Raja yang Maha Berkuasa. Perawi berkata, aku melihat Rasulullah tertawa hingga nampak gigi geraham beliau menceritakan ini. Kemudian, ia masuk ke surga. HR Bukhari and Muslim. Kengerian saat neraka didatangkan. Detail jumlah malaikat. Nabi SAW bersabda, akan didatangkan jahanam pada hari itu dengan 70.000 kendali. Setiap satu kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Begitu dahsyatnya kengerian neraka hingga membutuhkan kekuatan sebesar itu untuk membawanya. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup melarikan diri darinya. HR Muslim.